memberitakan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema belajar dari Zakius. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk mengawali, membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi ini Bapa buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu di pagi ini Tuhan, Engkau menguduskan kami, roh, jiwa, tubuh kami bila sempurna di hadapan Tuhan. Kalau dosa, kesalahan, pelanggaran apapun, Kau sucikan, Kau basuh oleh kuasa darah-Mu, sehingga Roh Kudus berkenan mengurapi kami, memberkati kami. Dan pada saat kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang pemungut cukai yang bernama Zakius. Kita akan melihat ya Alkitab kita yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi kita belajar dari kisah seorang pemungut cukai yang bernama Zakius. Saya bacakan buat kita semua ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek ya, karena orang banyak sebab badannya pendek. Lalu ayat 4 katakan begini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ya setiap kita khususnya yang terlahir dari keluarga Kristen tentunya sudah tidak asing lagi dengan kisah Zakius ini. Karena ya saudara pasti ikut sekolah minggu dan diceritakan tentang Zakius ini ya. Tentunya kita tidak asing lagi. Dan kita melihat siapa itu Zakius. Alkitab tadi menceritakan bahwa Zakius ini adalah kepala pemungut cukai. Bukan hanya sekedar pemungut cukai, tetapi kepala pemungut cukai. Sehingga Zakius ini sangat kaya raya. Dan Alkitab juga menjelaskan seperti itu, saudara. Jadi Zakius ini adalah orang Israel. Zakius ini orang Yahudi yang bekerja untuk Romawi. Jadi Zakius ini ya menjadi anteknya Romawi. Sehingga Zakius ini dibenci oleh orang Israel pada waktu itu, saudara. Dia dibenci oleh orang Israel. Karena apa? Karena
Ya, karena dia orang Yahudi bekerja untuk Romawi. Bekerja sebagai apa? Pemungut cukai. Memang secara materi dia berkelimpang harta, tidak kekurangan. Namun ternyata Sakyus ini ada kekosongan dalam dirinya. Sekalipun dia sudah mencapai puncak yang diinginkan manusia, ya dia punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai, dia punya harta banyak, ya mau apa saja mungkin bisa dengan uangnya itu, ya dia mau shopping, mau jalan-jalan atau kemana saja bisa. Dia bisa menuruti keinginannya dengan apa yang ada padanya. Namun saudara, ternyata apa yang sudah dicapai, apa yang dimiliki itu tidak bisa memuaskan dirinya. Ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan harta kekayaan. Ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan jabatan. Sehingga dia penasaran, ingin berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus memang sangat terkenal sekali pada waktu Yesus ada dalam dunia. Ya, sampai sekarang pun Yesus sangat terkenal. Benar gak? Ya, Yesus sangat terkenal sekali. Namanya itu termasuk luar biasa. Dan pada saat Tuhan Yesus ada dalam dunia pada waktu itu, ya dia menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Tuhan Yesus itu sangat terkenal sekali. Karena apa? Karena pengajarannya itu sangat menarik banyak orang, ya, sangat menarik banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus ini benar-benar ya dikenal di mana-mana, saudara. Dan Tuhan Yesus itu mengajar tidak hanya sekedar teori. Dia mengajar dengan kuasa. Karena apa yang dia katakan, ya tentunya dia lakukan. Dan dia mengajar dengan kuasa sehingga membuat orang itu takjub. Bahkan Tuhan Yesus banyak mengadakan tanda dan mukjizat. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Ya, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli ya bisa mendengar, orang buta yang bernama Bartimius bisa melihat, lalu orang yang sudah membusuk di kuburan yang bernama Lazarus ya dibangkitkan dari kubur, ya orang yang lapar mengikut Tuhan Yesus dari pagi sampai malam, mereka kelaparan ya diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun masih sisa 12 keranjang. Jadi nama Yesus itu begitu luar biasa pada waktu itu, dikenal di semua masyarakat ya, bukan hanya orang Yahudi, tetapi ya di seluruh dunia pada waktu itu juga, saudara. Luar biasa. Dan Sakyus ini dalam kekosongan hatinya, dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan siapa itu Yesus. Dia pengen tahu orang apakah itu Yesus. Hingga dalam kerinduannya, kehausannya, pada saat Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko, saudara. Jadi sebelumnya Yesus itu sebelum masuk ke kota Yeriko, Yesus menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimius. Ya, orang buta berteriak-teriak ya supaya Tuhan Yesus menolongnya. Walaupun murid-muridnya melarang karena dia mengikuti dari belakang sambil berteriak, namun dia makin berseru berteriak kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya ya Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta ini, "Mau apakah dengan aku, hai kamu anakku?" Lalu orang buta ini katakan, "Aku ingin melihat." Dan Tuhan Yesus katakan, "Jadilah padamu sesuai dengan imanmu." Dan seketika itu juga Bartimius bisa melihat. Ini orang buta dan juga pengemis, ya kerjaannya mengemis, saudara. Dan setelah Yesus menyembuhkan orang buta itu, maka Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakyus pengen tahu orang apakah Yesus itu. Dan tentunya orang yang mengikut Yesus itu banyak sekali. Alkitab katakan mereka berdesak-desakan, pengen tahu siapakah itu Yesus. Ya, pengen berjumpa dengan Yesus. Ya, motivasi orang kan banyak sekali, ingin berjumpa dengan Yesus. Dan Sakyus ini juga sama, dia pengen berjumpa dengan Yesus, dia pengen tahu siapakah Yesus itu. Karena orang banyak berdesak-desakan, dan Sakyus ini
badannya pendek, Alkitab yang mencatat. Ya, Sakius gak kekurangan akal. Akhirnya Sakius ini dia memanjat pohon ara. Ini pohon ara jenis sikamor, ya, pohon ara. Kalau saudara ke Israel, lalu saudara mau ke Laut Mati, ya lewat Yeriko, nah di sana pasti saudara akan diajak untuk melihat, ya, pohon ara yang pernah dinaiki Sakius, ya, pernah dipanjat Sakius, yang dipercaya seperti itu, saudara. Jadi Sakius ini karena kerinduannya ingin bertemu siapa itu Yesus, ingin mengenal siapa itu Yesus, maka Sakius memanjat pohon ara. Sakius ini sudah nggak peduli, walaupun dia orang kaya, walaupun dia kepala pemungut cukai, tapi dia mau merendahkan dirinya, mau memanjat pohon ara. Tentunya ya, secara manusia dia gengsi, dia malu dilihat orang-orang lain, ya, dirinya memanjat pohon ara. Tapi dia meletakkan semuanya itu, ya, dia nggak malu lagi. Oleh karena apa? Kerinduannya, kehausannya untuk melihat dan berjumpa siapa itu Yesus. Dia memanjat pohon ara. Dan akhirnya saudara, kerinduan Sakius ini, ya, kerinduan Sakius ini menjadi kenyataan. Pada saat dia ada di atas pohon ara, tiba-tiba di tengah kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus balik arah dan melihat Sakius yang ada di atas pohon ara. Dan Tuhan Yesus katakan begini, "Sakius, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Alangkah kagetnya, alangkah terkejutnya pada saat itu Sakius. Kenapa? Kok Yesus tahu namanya? Kalau dia itu Sakius. Sakius itu dari kata sakai, artinya murni. Walaupun pekerjaannya pemungut cukai, saudara. Ya, Sakius di atas pohon ara, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil namanya. Sakius, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakius tentunya terkejut dan kaget. Kenapa Tuhan Yesus bisa tahu namanya? Ingat saudara, dia memang Allah yang menjadi manusia waktu ada dalam dunia. Tapi sifat ilahi itu ada dalam dirinya. Karena dia Allah, tapi dia juga manusia, saudaraku. Dia tahu hati manusia, dia tahu perasaan manusia, dia tahu apa yang diinginkan manusia. Bahkan dia tahu semua nama manusia yang ada dalam dunia ini, saudara. Jadi waktu itu Sakius terkejut dan akhirnya Sakius bergegas turun. Dia kaget. Menumpang di rumahku? Dia kaget, saudara. Kaget. Jadi setiap orang yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, siapapun itu orangnya, entah itu ya saudara belum mengenal Tuhan secara pribadi, kalau saudara memiliki kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan, bahkan bertanya-tanya apakah Yesus itu Tuhan atau manusia, maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Ya contohnya saya dulu, saudara. Waktu saya masih muslim, saya itu bertanya-tanya dalam hati saya waktu saya kelas 5 SD. Waktu saya ada di rumah sakit Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum, menemani kakek saya yang sakit pada waktu itu. Dan di rumah sakit itu ada gambar Tuhannya orang Kristen. Dalam hati saya bertanya-tanya, masa Tuhan bisa digambar? Itu kan manusia, masa orang Kristen sembah sebagai Tuhan? Tapi saya bertanya-tanya, benar enggak ya Yesus itu Tuhan? Karena saya bertanya-tanya, maka Tuhan menjumpai saya. Ya tentunya saudara sebagian pernah mendengarkan kesaksian saya di channel YouTube ya, Yusuf Manubulu, atau channel YouTube saya sendiri, ya kan, dengan judul Tuhan Menyelamatkan Hidupku. Dan Tuhan itu ya real, sehingga pada saat kita bertanya Tuhan yang benar itu Tuhan siapa, Tuhan yang mana, maka saudara akan mendapat petunjuk.
saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Dan saya juga begitu, saudara. Pada saat saya bertanya-tanya, pada saat saya sedang sakit, sedang ketakutan, maka Tuhan menjumpai saya dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu pengalaman pribadi saya. Jadi setiap saudara yang saat ini ya bertanya tentang Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara masih ragu. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh ya mau bertanya tentang Tuhan dan memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan, saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita belajar dari Sakyus. Karena Sakyus pengen tahu siapa itu Yesus. Dia pengen berjumpa dengan Yesus. Maka Yesus menjumpai Sakyus. Dan Tuhan Yesus memanggil nama Sakyus. Sakyus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Alangkah terkejutnya Sakyus pada waktu itu, saudaraku. Dan akhirnya Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakyus. Jadi Sakyus ini mendapat kejutan dari Tuhan. Yang pertama ya, Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Ini kejutan yang pertama. Dan pada saat Tuhan Yesus ada di rumah Sakyus, dan Tuhan Yesus sedang makan di sana bersama dengan murid-muridnya, lalu ada orang-orang melihat ya bahwa Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Maka mereka semua menyindir. Tentunya ada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena ahli Taurat, orang-orang Farisi ini selalu mengikuti Tuhan Yesus. Bukan untuk belajar tentang kebenaran, tapi untuk mencari kelemahan, untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus ada di rumah Sakyus, banyak orang menyindir. Dan mereka katakan, dia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa orang itu menyindir seperti itu? Karena tidak tahu misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Seandainya mereka tahu apa misi Tuhan Yesus pada waktu itu datang dalam dunia, mereka tidak akan menyindir seperti itu. Misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah apa? Untuk mencari orang berdosa yang mau bertobat dan dibenarkan. Itu misi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, aku datang untuk orang berdosa, bukan orang menganggap dirinya benar. Karena memang semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk mencari orang berdosa, untuk diselamatkan. Karena tatkala orang berdosa tidak bertobat dari dosanya, tidak mau percaya kepada Tuhan, maka dia akan binasa karena dosanya. Karena upah dosa adalah maut, Alkitab katakan, saudaraku. Jadi orang-orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus sedang makan di rumah Sakyus, mereka semua menyindir bahwa dia makan di rumah orang berdosa. Lalu apa yang terjadi pada saat mereka semua menyindir, saudara? Ini Sakyus, dia berdiri dan berkata tanpa diperintahkan Tuhan, tanpa disuruh Tuhan. Pada saat Sakyus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidupnya berubah bukan untuk caper, cari perhatian pada Tuhan Yesus, enggak. Hidupnya berubah karena dia mau berubah, dia mau bertobat, saudara. Dan dia katakan begini, setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Jadi hartanya Sakyus kan banyak nih. Lalu dia katakan, setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Sehingga masih ada setengah lagi. Ya kan? Lalu dia katakan, bukan sampai di situ. Sekiranya ada yang kubohongi, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Sakyus benar-benar habis-habisan, saudara. Setengah dibagi kepada orang miskin. Kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Tentunya sudah banyak orang yang diperas oleh Sakyus. Ya, udah banyak orang yang diperas oleh Sakyus. Bahkan orang yang tidak pernah diperas pun bisa saja mengaku bahwa dirinya pernah diperas. Sehingga Sakyus ini benar-benar habis-habisan. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dihabiskan semua. Demi apa?
untuk memperoleh harta yang sesungguhnya, yaitu harta kekal dalam kerajaan surga. Tentunya gaya hidup Zakius berubah setelah ketemu Tuhan Yesus. Yang sebelumnya punya harta banyak, ya, istri anaknya mungkin ya kerjaannya belanja, shopping dan sebagainya, jalan-jalan ya karena uangnya banyak. Setelah ketemu Yesus, dia bagi kepada orang miskin setengah, lalu ada yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Dia habis-habisan demi mendapatkan harta kekal dalam kerajaan sorga. Ini beda yang diceritakan di dalam Lukas 18 ya. Ada seorang pemuda yang kaya raya, moralitasnya bagus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya begini, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh harta di surga? Supaya aku memperoleh keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga?" Lalu Tuhan Yesus katakan, "Apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, lakukan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu." Dan pada saat pemuda kaya ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia berpikir dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Kecil guru, semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku." Waduh, ini pemuda ini luar biasa. Ya, sudah kaya raya, moralitasnya bagus. Ya, tetapi ternyata masih ada sesuatu yang menghalangi pemuda ini untuk memiliki harta yang sesungguhnya, yaitu harta kekal dalam kerajaan surga. Dia pikirkan, wah pasti aku memenuhi syarat. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus memberikan syarat satu lagi. Masih kurang satu. Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, barulah ikut aku. Maka kamu akan memiliki harta yang sesungguhnya. Dan pada saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, apakah pemuda yang kaya, yang moralitasnya bagus ini langsung melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Tidak. Justru pemuda ini mikir, waduh berat banget, hartaku banyak. Akhirnya pemuda ini sedih. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan katakan jual hartamu, bagi kepada orang miskin, ya, Tuhan itu nggak menginginkan harta. Tuhan hanya menguji. Tuhan hanya tes pemuda ini. Apakah pemuda ini benar-benar ya mau memiliki hidup kekal dalam kerajaan surga dengan apa? Tidak terikat dengan harta kekayaannya. Karena nanti saudara, kalau kita ke surga, itu harta kekayaan nggak kita bawa. Harta kekayaan itu hanya sarana ya selama kita ada dalam dunia. Ternyata pemuda ini tidak lolos, saudara. Dia masih terikat dengan harta kekayaan. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan begini, manusia itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mamon. Mamonas. Mamon itu apa? Harta dunia, kekayaan dunia. Kenapa Tuhan tidak bandingkan kepada setan? Ya, manusia tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada setan. Kenapa nggak bandingkan kepada setan, saudaraku? Setan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Yang bahaya itu adalah cinta akan uang. Yang bahaya itu adalah kekayaan dunia. Pada saat orang ya terikat dengan kekayaan dunia, pada saat orang cinta akan uang, maka orang bisa kesetanan, ya kan? Orang bisa menghalalkan segala cara. Orang bisa mencuri, merampok, orang bisa korupsi, ya, bahkan membunuh saudaranya sendiri. Karena apa? Karena harta kekayaan. Orang bisa kesetanan. Jadi pada saat Tuhan Yesus katakan seperti itu, Tuhan Yesus itu menguji pemuda ini, dia terikat dengan kekayaannya atau tidak. Ternyata pada saat Tuhan Yesus katakan seperti itu, pemuda ini sedih tinggalkan Tuhan Yesus. Pemuda ini tidak lulus, saudaraku, dalam ujian iman kepada Tuhan. Karena dia terikat dengan hartanya melebihi Tuhan. Lalu Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk
dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu semua murid-murid gusar. Murid-muridnya semua gusar dan dia berkata begini, kalau begini siapa yang bisa diselamatkan? Karena murid ini berpikir, ini pemuda ini moralitasnya bagus, ini orang baik. Ingat saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Sehingga perbuatan baik kita bukan karena supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat. Sehingga hidup kita ini mengeluarkan perbuatan baik. Itu saudaraku. Jadi murid-murid Yesus pada gusar. Karena apa? Karena orang yang baik ini, moralitasnya bagus seperti ini, tidak memenuhi syarat. Karena Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti Tuhan Yesus anti kekayaan ya. Kaya boleh, tapi jangan sampai kita terikat dengan kekayaan itu. Ya, kita harus tetap terikat dengan Tuhan. Karena hidup kita ini ya tidak boleh terlepas dari Tuhan. Kekayaan itu nomor sekian, nomor satu Tuhan, saudaraku. Dan pada saat mereka semua gusar, mereka berkata begini, saudara. Murid-murid Yesus berkata begini, kalau seperti ini siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan katakan, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara yang kasih Tuhan, beda ya dengan Sakyus, dengan pemuda yang kaya, moralitasnya bagus. Sakyus dikenal dengan sebutan orang berdosa. Orang kaya, pemuda ini dikenal dengan orang yang moralitasnya bagus. Ternyata saudara, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang yang berdosa, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakyus. Dan pada saat Tuhan Yesus makan di sana, orang menyindir. Lalu Sakyus ini berdiri dan berkata, setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus habis-habisan. Dan Tuhan Yesus katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak ini pun keturunan Abraham. Kenapa Tuhan Yesus katakan anak ini pun keturunan Abraham? Jadi setiap orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, secara rohani itu keturunan Abraham. Artinya berhak menerima janji Tuhan, janji yang kekal itu. Anak ini pun keturunan Abraham. Sehingga Sakyus dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu berjanji kepada Abraham, itu dengan perjanjian yang kekal. Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Ya kan? Karena ketaatannya kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya menerima anugerah keselamatan secara rohani. Bukan secara biologis ya, kita nggak ada hubungan darah. Tapi secara rohani kita ini keturunan Abraham. Berhak menerima janji-janji Tuhan, yaitu janji keselamatan dari Tuhan. Jadi Sakyus menerima 2 kejutan. Yang pertama, kejutan pertama, Yesus menumpang di rumahnya. Lalu kejutan yang kedua, setelah dia tidak terikat dengan kekayaan, Sakyus dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi yang perlu kita teladani dari kehidupan Sakyus adalah, mari, biar setiap kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan, saudara juga bisa mengenal Tuhan, Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar itu mencari manusia, tapi Tuhan yang tidak benar dicari oleh manusia. Tuhan yang benar
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini yang perlu kita teladani dari kehidupan Sakyus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mendekatlah kepada Tuhan. Kita memiliki kerinduan kehausan akan Tuhan. Dan yang kedua, jangan terikat dengan harta kekayaan. Karena hartamu tidak bisa menyelamatkanmu. Sekalipun orang bergelimang harta, tetapi dia tidak tergantung pada kekayaan itu. Suatu kali kelak, semua tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu hanya Tuhan. Seberapa senang kau memiliki harta, tetapi kalau tidak dipakai untuk sesuatu yang berguna buat sesama dan memuliakan nama Tuhan, engkau hanya menampung untuk di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya ya kesenanganmu itu hanya 70-80 tahun. Setelah itu ya saudara akan menuai apa yang saat di dunia saudara tabur. Kalau saudara menuai dalam daging, saudara akan menuai. Menabur dalam daging, saudara akan menuai ya kematian kekal. Kalau saudara menabur dalam roh, saudara akan menuai kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Untuk itu mari jangan terikat dengan harta dunia. Pakai hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kumpulkan harta di surga, kata Tuhan Yesus. Di surga ngengat karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkarnya. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tuhan senang kalau kita anak-anaknya itu kaya diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau kita terikat dengan kekayaan kita. Ini yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi dua hal ini, bila kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan, untuk kita melekat kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita tidak mau terikat dengan harta kekayaan. Hanya kita bergantung kepada Tuhan, terikat kepada Tuhan, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Sakyus hartanya habis, setengah dibagi kepada orang miskin, dan banyak orang yang sudah diperas, dikembalikan semua oleh Sakyus. Sakyus habis-habisan, tapi Sakyus memperoleh harta yang sesungguhnya, yaitu harta kekal dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Untuk itu mari, bila setiap kita ya menjadi anak Tuhan yang sesuai apa yang Tuhan inginkan, supaya kita ini diselamatkan Tuhan, jalani hidup bersama dengan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan kita. Ya, karena Tuhan melihat itu bukan di awal kita mengikut Tuhan. Tuhan itu melihat sampai akhir kehidupan kita. Maka Tuhan katakan, jika anak manusia datang, adakah iman di dunia ini? Jadi saudara, mari kita belajar dari Sakyus. Sakyus artinya murni, tidak tercampur dan benar. Sebelumnya dia berdosa, tetapi setelah dibenarkan, dia murni untuk Tuhan. Dia mau melayani Tuhan, mau melayani sesama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat dasar, yang perlu menjadi perenungan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar setiap kami, Tuhan, untuk kami selalu memiliki kerinduan akan Engkau. Sebagaimana kami belajar dari Sakyus, rindu akan Tuhan, rindu mengenal Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan-Mu, Tuhan, pasti mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan bila hidup kami mau berubah, Tuhan, kami tidak terikat dengan harta kekayaan, namun kami hanya terikat kepada Tuhan yang memiliki surga dan bumi dan semua isinya. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti siaran ini, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan.
Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah pagi ini Tuhan merupakan pagi berkat bagi kami, karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah